Shalom Aleichem, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang mungkin agak ringan, tetapi sangat penting bagi kita. Saya beri tema, ini aku Tuhan, pakailah aku. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci kita akan menemukan ada seorang nabi yang najis bibir, saudara-saudara. Dan pada saat itu dia mendapatkan penglihatan dan dia didatangi oleh malaikat seraf. Ada beberapa malaikat yang datang sehingga saya nyebutnya serafim, karena lebih dari satu berarti ada imbuhan im. Ya. Jadi Yesaya ini sekalipun dia seorang nabi, tapi dia najis bibir, saudara. Ya kalau saya bilang najis bibir, saudara pasti tahu, yaitu dosa dalam ucapan. Nah, tetapi karena dia mendapatkan penglihatan, didatangi oleh malaikat-malaikat seraf, maka malaikat seraf atau serafim itu dia mengambil bara api dari misbah, lalu mulutnya Yesaya ini diselomot pakai api, saudara. Sehingga ketika diselomot mulutnya, maka yang terjadi adalah ucapan dari Yesaya itu menjadi kudus, tidak lagi dosa karena mulut. Saya bacakan ayatnya ya. Di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Kemudian terbanglah kepadaku satu dari para seraf itu, dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sepit dari mezbah, dan dia menyentuhnya kepada mulutku dan berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu dan menyingkirkan kejahatanmu, dan dosamu telah ditutupi. Nah, jadi ketika mulutnya itu diselomot, maka Yesaya tidak lagi najis bibir. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, saya mungkin bisa bertanya begini, siapa di antara saudara yang di sini, atau mungkin saudara yang ada di rumah, yang memiliki dosa yang sama seperti Yesaya, yaitu najis bibir? Coba saya ingin tanya, kira-kira ada nggak di sini yang najis bibir? Ada? Oh ada. Yang suka ngutuk, suka misuh-misuh, kebun binatangnya keluar semua, ada di sini? Loh, ini sekarang berubah lagi, saudara. Ada apa tidak? Oh, tidak ada. Ya wis, puji Bapak Yahweh kalau tidak ada. Ya. Tapi kalau ada, bertobat, saudara. Karena najis bibir itu ternyata tidak bisa membawa keselamatan. Tidak bisa, saudara. Jangan sampai mulut kita itu membawa kita ke neraka, baik neraka dunia maupun neraka beneran. Hati-hati kita, ya. Makanya ada pepatah di luar sana yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Dia bisa terkam kita, ya. Sekarang saya tambahi, bukan mulutmu tetapi ditambah dengan jari-jarimu. Hati-hati, saudara. Saya seringkali melihat di dalam grup-grup pengagung Bapak Yahweh, katanya sudah mengagungkan Yahweh, tapi mulutnya masih kotor, saudara. Kalau dia memberikan share firman atau pendapat, disangkal, itu ngamuknya sudah nggak karu-karuan. Makanya saya punya konsep, saya kan punya grup, namanya grup subscriber.
Kenapa saya bikin grup? Supaya kalau nanti ada bahaya-bahaya, saya segera memberitahu terlebih dahulu. Jadi semua orang langsung semua tahu. Seperti dulu, saudara. Ketika ada bahaya, saya langsung broadcast satu kalimat, semua orang tahu. Apalagi kondisi zaman sekarang itu sudah menakutkan. Kadang orang tanya, Pak tolong kasih link ya, kalau ikut grup pasti nggak perlu kasih link. Ada banyak orang yang ngirim link pada saat seperti ibadah pagi ini, saudara. Jadi saya katakan, berhati-hatilah dalam mulut kita. Sekarang lihat perubahan hidup Yesaya setelah mulutnya diselomot pakai api, saudara. Diselomot itu apa? Ini orang luar negeri mungkin agak bingung ya. Dijejeli. Mulutnya dijejeli. Apa? Bara api, saudara. Ya. Disulut ya, disulut pakai bara api, saudara. Sehingga berubah cara berbicaranya. Nah, pasal 6 ayat 8 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Makanya kata utus itu tak rubah sedikit. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Jika kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa memakai kita, itu salah, saudara. Kadangkala kita ibadah berkali-kali berpikir, apa Tuhan mau ya memakai saya? Karena saya ini orangnya nggak sekolahan, nggak pinter. Apa Tuhan mau pakai saya? Saya beritahu ya Bapak Ibu bahwa nabi-nabi, raja-raja, bahkan tokoh-tokoh yang tertulis dalam kitab suci, semua punya kekurangan, dan bahkan kekurangannya lebih berat dari kekurangan kita. Jadi kalau orang-orang atau tokoh-tokoh di kitab suci saja bisa dipakai Tuhan, kita bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Cuman masalahnya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Itu saudara, kalau bisa Tuhan kasih kemampuan, mau atau tidak, gitu loh. Nah sekarang saya tunjukkan terlebih dahulu kekurangan dari para tokoh kitab suci yang namanya sudah terkenal. Yang pertama Abraham. Abraham sekalipun dia disebut sebagai orang beriman, saya nggak perlu kasih ayat ya, kepanjangan saudara. Percaya saja, saya ngomong itu ambil dari ayat. Abraham sekalipun dia disebut sebagai bapak orang beriman, tahukah saudara bahwa Abraham itu pernah berbohong? Dia bahkan berusaha dalam tanda petik kayak menjual istrinya. Ketika dia ketemu dengan raja, dia katakan sama istri, nanti kalau raja tanya, kamu ngomong jangan ngomong istri saya ya, kamu ngomong adik saya atau saudara saya, kira-kira begitu saudara. Ini keji banget kalau saya pikir. Apalagi kalau kita lihat Sarah, kitab suci jelas mengatakan dia itu cantik. Kalau cantiknya kitab suci itu tidak bisa dibandingkan. Lawang istrinya cantik kok malah dijarno kayak raja supaya dirinya aman. Ini manusia macam apa kayak begini? Itu Abraham, saudara. Lalu Noah. Memang kita tahu bahwa Noah itu adalah orang yang telah menyelamatkan seluruh binatang-binatang yang ada, walaupun manusia menolaknya, sehingga bumi ini diriset ulang oleh Tuhan. Namun tahukah saudara bahwa Noah pernah punya dosa yang bernama mabuk. Ketika dia
atau bikin kebun anggur, ternyata dia mabok anggur sampai telanjang bulat, saudara. Dan lebih celakanya lagi, anak-anaknya yang satu, yang namanya Ham, dia memamerkan ketelanjangan bapaknya. Dengan kata lain, dia pengumuman, lihat tuh bapakku telanjang, nonton gitu, kira-kira begitu, saudara. Ini keji banget. Sama seperti kalau kita memamerkan dosa orang lain di Facebook, di YouTube, di mana-mana dipamer-pamerkan, itu sama kejinya dengan anaknya Nuh itu, saudara. Sehingga dia terkena kutuk. Itu Noah, saudara, atau Nuh. Kemudian kita lihat Yakub atau Yakov. Yakov ini terkenal dia pernah menipu, sehingga dia mendapatkan hak kesulungan daripada Esau. Padahal seharusnya Esau lah yang mendapatkan hak kesulungan. Tetapi ternyata diambil hak kesulungannya oleh Yakub melalui sop kacang merah. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu kekurangan-kekurangan dari para tokoh yang saya sebut ini, dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya katakan, kalau dia saja bisa dipakai, saudara juga bisa dipakai. Ya. Sekarang Moshe atau Musa itu juga punya kekurangan. Dan kekurangannya itu cukup mengerikan, saudara. Kekurangan yang pertama adalah dia gagal mengendalikan amarah. Justru di ujung saat dia tinggal masuk ke Kanaan, dia marah, dia pukul bukit batu itu, sehingga Tuhan bilang, stop kamu di sini, kamu tidak bisa masuk. Wah, 40 tahun jadi sia-sia ya Bapak Ibu. Perjalanan yang begitu panjang, tapi dia gagal untuk masuk ke Kanaan. Itu kekurangan Moshe. Dia tidak bisa mengendalikan marah. Bahkan dia juga punya kekurangan yang lain, yaitu dia tidak pandai bicara. Kitab suci mengatakan bahwa aku tidak petah lidah, nggak pintar ngomong, sehingga Tuhan pakai Harun untuk menolong Moshe menghadapi Firaun dengan segala resiko tantangan yang besar. Tetapi toh di ujung kemenangan dia harus berhenti, yang masuk justru bukan Moshe. Sekarang kita lihat Daud, saudara. Daud ini terkenal, dia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Suami dari Batsheba dimakankan dalam medan pertempuran sampai dia mati. Itu juga kekurangan dari Daud. Kemudian kita lihat lagi tokoh yang lain, yaitu Rahab. Rahab ini dulunya adalah seorang pelacur. Bayangkan saudara, seorang pelacur saja bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat garis keturunannya, itu justru melalui Rahab. Jadi tidak ada di antara kita yang punya alasan, aku nggak bisa. Masalahnya jangan bilang aku nggak bisa, aku mau atau tidak, itu aja. Kemudian kita lihat tokoh yang lain, yaitu Gideon. Ya, kalau metani orang-orang lihat kekurangannya itu gampang, saudara. Sama seperti kalau saudara ingin lihat kekurangan orang lain, 1 menit bisa banyak dapatnya. Tapi coba kalau saudara suruh lihat bagaimanakah keunggulan orang itu, mikir kesuwen, saudara. Karena kebiasaan manusia itu selalu melihat kekurangan. Tapi saya akan tunjukkan kekurangan para tokoh kitab suci ini, tetapi toh dia dipakai oleh Tuhan luar biasa, yaitu Gideon.
Gideon ini dia pernah mengalami ketakutan saat mau berperang menghadapi orang Midian. Jadi dia berpikir, wah aku perang mesti mati, wah aku bukan panglima perang kok. Sampai dia minta tanda, itu artinya apa? Dia betul-betul ketakutan. Tapi toh dia berhasil mendapatkan kemenangan. Begitu juga dengan Simson, saudara. Simson adalah orang yang diurapi luar biasa oleh Bapa Yahweh. Bahkan dikatakan dalam kitab suci, ketika roh Yahweh turun atas Simson, nah kalimat belakangnya mesti hebat, saudara. Pintu gerbang diangkat, 1.000 orang Filistin dihabisin. Kalau sudah ada kalimat, maka berkuasalah roh Yahweh atas Simson. Jadi seperti yang digambar-gambarkan dalam film itu salah. Karena Simson itu tubuhnya tidak besar, dia biasa. Mungkin tubuhnya sama seperti saya, enggak model bodybuilding begitu, tidak, saudara. Tapi toh juga Tuhan bisa pakai. Kalau roh Yahweh turun atasnya, segala musuh apapun, bahkan singa pun bisa dicabik-cabik mulutnya. Itu Simson, saudara. Tapi dia juga punya kelemahan, yaitu dia mencintai Delilah, saudara. Delilah ini sudah dikasih tahu oleh bapaknya, supaya kamu jangan menyukai perempuan itu. Tapi tetap aja, akhirnya Simson jatuh dalam dosa. Simson dibutakan matanya, dan pekerjaan sehari-harinya menggiling gandum. Hasilnya bukan untuk diri sendiri, tetapi hasilnya untuk Raja Filistin. Artinya dia hidup hanya untuk kerja bakti. Sekarang kita lihat yang lain, yaitu Elia. Elia itu terkenal dengan mujizat-mujizatnya yang hebat. Tapi tahukah saudara, Elia pernah frustrasi sampai dia melarikan diri dan ingin bunuh diri ketika dia diancam oleh seorang perempuan, istri dari Raja Ahab yang bernama Isabel. Isabel mengirimkan utusan ngomong, coba kamu kasih tahu tuh sama Elia, sama seperti engkau membantai nabi-nabiku, aku juga akan menghabisi engkau. Wah, Elia ketakutan, dia lari dan dia bilang, sudah cukup Tuhan, aku tak mati sekalian. Dia mau bunuh diri, saudara. Ada banyak sekali. Kita lihat lagi yang namanya Yonah atau Yunus. Yunus pun dipakai Tuhan luar biasa, tetapi tahukah saudara bahwa Yunus pernah ketakutan ketika diutus Tuhan untuk masuk ke Niniwe. Saya memang bisa memaklumi ya ketakutannya Yonah, karena di Niniwe itu terkenal dengan hukuman mati. Orang diikat tangan dan kakinya, di sana ditarik kuda, di sini tarik kuda, kemudian dicambuk bersama-sama kudanya itu. Kudanya bukan satu loh, saudara. Kudanya itu banyak. Begitu dicambuk, jeder, itu tubuh itu bisa terbelah. Itu yang paling ditakuti oleh Yonah, sehingga dia melarikan diri menuju ke Tarsis. Artinya apa? Dia lari dari tanggung jawab perintah Tuhan. Itu kekurangan. Ada banyak sekali, semua tokoh-tokoh kitab suci nggak ada yang benar semua, saudara. Makanya mereka tidak layak untuk menjadi penebus manusia dari dosa. Tidak bisa. Karena Tuhan atau bayaran dari dosa itu harus dengan darah yang suci. Makanya karena tidak ada manusia yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh lah yang harus turun menjadi manusia. Nah, saya sudah menerangkan hal ini secara detail
saat saya menyampaikan materi yang bertema Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kemudian kita lihat lagi yang lain, yaitu murid-murid Yesua. Murid-murid Yesua juga kita lihat pada saat situasi genting. Yesua mau ditangkap. Ternyata murid-murid waktu itu diajak doa di Taman Getsemani. Ngapain murid-murid, saudara? Tidur. Bayangkan. Ayo kita doa-doa, malah ngorok. Itu kekurangan yang saya tunjukkan, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang lain lagi, yaitu wanita atau perempuan Samaria yang ketemu Yesua di sumur Yakub. Di sana bahkan perempuan Samaria itu sudah punya 5 suami, belum yang sekarang yang bersama dengan dia pun bukan suaminya. Jadi saya menyebutnya 6 suami. Toh juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kemudian Paulus itu juga pernah membunuh. Apalagi dia punya rencana untuk membantai orang-orang percaya yang ada di Damsyik atau Damaskus. Makanya saya katakan nggak ada tuh tokoh kitab suci yang orangnya baik-baik, nggak ada, brengsek semua, saudara. Tetapi Tuhan toh juga bisa memakai mereka. Kemudian kita lihat Thomas itu pernah meragukan kebangkitan Yesua. Dia bahkan berkata, sebelum dia mencucukkan tangannya di tanganku dan aku mencucukkan tangannya di tangannya dan di lambungnya, aku gak akan percaya. Jadi Thomas butuh bukti. Murid-murid teman-temannya, kamu tahu gak kalau guru kita sudah bangkit? No, aku gak percaya. Tapi kalau aku mencucukkan jariku ke tangan Yesua yang bolong dan lambungnya yang bolong, baru aku percaya. Kalau tidak, no way. Bayangkan, saudara. Dan orang-orang yang saya sebut ini memiliki potensi yang sangat besar, sekalipun punya kekurangan. Sekarang kita lihat Petrus atau Kefa. Dia makan bersama Yesua, jalan bersama Yesua, melihat mujizat yang Yesua lakukan. Bahkan dia melihat dengan mata kepala sendiri ketika Yesua suruh dia jalan di atas air. Kok bisa loh menyangkali Yesua? Saya kadang-kala mikir ya Bapak Ibu, lawang Petrus yang genah-genah loh melihat muka dengan muka saja bisa menyangkali. Pantes para pengagung Bapak Yahweh yang belajarnya keluyuran ke sana kemari, maka ujung-ujungnya adalah menyangkal Bapak Yahweh. Apalagi dia belum pernah melihat. Gampang nyangkal. Orang yang katanya ngaku sudah melihat saja bisa menyangkal. Saudara tahu Salomo itu pernah melihat Bapak Yahweh loh. Tetapi dia juga menyangkal. Bahkan mengizinkan istri-istrinya membawa berhala masuk ke dalam istananya. Sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu murid-murid. Semua murid-murid, apa sih tujuan mereka ikut Yesua? Mereka pingin masuk Syamayim, itu benar. Tapi masuk caranya salah, rebutan, sampai bertengkar. Artinya murid-murid Yesua juga tukang bertengkar, Bapak Ibu. Lalu apa arti saya menunjukkan ada 17 tokoh ini? Artinya adalah separah apapun kekurangan manusia, Bapa Yahweh sanggup untuk memakai mereka. Dan sekali lagi saya katakan, seburuk apapun kita, apakah kita buruk karena pendidikan kita rendah? Apakah kita menyebut diri kita buruk karena sudah tua?
Apakah kita buruk karena tidak pandai bicara? Saya katakan semua kekurangan saudara tidak ada artinya di hadapan Tuhan, karena Dia sanggup untuk mengubah hidup saudara yang penuh kekurangan menjadi penuh kelebihan. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Saya katakan, kalau tahun 2025 ini saudara akan diberkati Bapa Yahweh dengan segala kelimpahannya, amin. Tapi sekarang saya bertanya lagi, di tahun 2025 ini Bapa Yahweh juga akan memakai saudara menjadi alatnya yang ajaib. Ya, puji Bapa Yahweh, saudara mengaminkan. Saya berharap saudara yang ada di rumah, yang mengikuti streaming ini berkata, aku juga mau Tuhan, pakailah aku juga. Dan kalau saudara dipakai oleh Bapa Yahweh, apapun tantangan dan hambatannya akan dengan mudah dilibas oleh guru besar kita. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 katakan, Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Kalau kita mau cari semua orang yang dipakai Tuhan, kekurangannya itu sangat menonjol dibanding kekurangan kita. Dan saya bersyukur kita punya Tuhan yang memilih manusia-manusia sampah untuk dijadikan sebagai biji matanya Tuhan. Itu luar biasa loh. Saya dalam doa saya katakan, Tuhan, saya ini punya kekurangan sangat banyak sekali, tapi saya bersyukur Engkau berkenan untuk memakai. Setidaknya pendidikan saya itu rendah. Pernah ada teman yang ngomong sama saya gini, Kok Lukas, sekolah teologi ya kok, ben oleh STH atau MTH atau TH-TH yang lain. Saya bilang tidak. Biarkan saya menggenapi firman Tuhan yang mengatakan, aku akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Biarkan itu diri saya. Kalau saya punya titel yang tinggi, orang bilang, sapa Lukas Sutrisno? Wah ya bener wae wong kayak dokter kok. Pantes nek dia bisa dipakai orang dokter. Tapi kalau sampai saya tidak punya title, tetapi saya bisa membawa sebuah kenangan, setidaknya ketika saya mati, kenangan itu masih tersisa di bumi ini. Minimal jemaat Aleftal, sekalipun saya mati, saya percaya saudara akan tetap setia beribadah di tempat ini. Amin. Begitu juga dengan Kehilat yang kita bangun. Saya boleh mati, tapi Kehilat akan terus berdiri menjadi wadah untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tapi saya yakin, saya tidak akan mati karena saya ingin rapture bersama saudara. Ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim atau Shoftim pasal 3 ayat 31 dikatakan begini, dan sesudah dia bangkitlah Samgar anak-anak. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Demikianlah juga dia membebaskan orang Israel. Terkadang Bapak Ibu, ada orang berkata, aku sudah pelayanan sekian tahun, apa penghargaan Kehilat atau gembala buat saya? Waduh, ini sudah keterlaluan ya. Ketahuan motivasinya apa? Saya waktu pertama kali bertobat menerima Tuhan, sekalipun masih pakai nama yang salah, tapi saya tidak peduli saudara. Saya melayani saja.
Saya tidak urusan orang mau ngasih penghargaan sama saya atau tidak, nggak urusan saya. Saudara pikir saya melayani supaya saya jadi pendeta? Tidak. Nggak pernah, mimpi saja nggak pernah. Karena saya punya motivasi, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku harus membalas kasih-Nya. Karena aku sudah diluputkan dari api neraka. Seharusnya malah kita harus berkata, kontribusi apa yang harus saya berikan untuk Tuhan. Saya bukan pamer Bapak Ibu, tapi ada banyak sekali kontribusi yang saya lakukan. Ini saya sharekan untuk saudara, supaya setidaknya saudara meniru dan tidak berkata, apa aku pelayanan sudah sekian tahun, kehilat tidak memberi penghargaan, apalagi pendetanya, apalagi orang-orang pengurusnya. Untuk apa saya pelayanan? Ya berarti Anda melayani manusia kalau begitu. Makanya saya sharekan. Saya dulu orang yang anti kekristenan Bapak Ibu. Begitu saya bertobat, pikiran saya bagaimana saya menyenangkan hati Bapak Yahweh. Gereja saya dulu listriknya pakai diesel, nyambung ke jemaat, ke rumah orang, saudara. Masuk ke gereja, dulu kan masih 110 ya, masuk di gereja itu 70 voltnya, jadi hampir separuh hilang. Saya melihat seperti itu, kalau ibadah sore sedikit lampunya biarpet, karena strumnya kurang. Apa yang saya lakukan? Saya ngerti teknik, saya bikin trafo sendiri, saudara. Saya gulung trafo. Kalau sekarang gulung trafo gampang, ada mesinnya semua. Lah dulu nggak ada. Saya bikin koker sendiri, saya cari keren dari pasar loak, saya kumpulkan keren itu, lalu saya hitung, oh tingginya sekian, sekian, diameter emailnya seberapa, wattnya yang kita butuhkan berapa, tak hitung, tak gulung sendiri. Pedes-pedes dah tangannya. Karena apa? Saya ingin menyenangkan Tuhan. Padahal gulung trafo itu, saudara, kalau kendo atau kendor dimasukin keren nggak muat. Dan kalau toh muat dipaksa akan geter, suaranya ter gitu. Saya gulung, saya bilang ini harus jadi, pasti bisa untuk step up, menaikkan strum dari 70 bisa sampai 110, dan itu berhasil. Saya lihat, wah ini rumput-rumput di gereja kok tinggi-tinggi. Saya bikin mesin babat, saudara, pakai bor listrik. Walaupun saya sempat kakinya kena babat, saudara, ya, tapi ya nggak masalah. Lalu apa yang saya lakukan lagi? Wah, gereja kok musiknya nggak ada drum, nggak ada apa? Saya beli drum, saudara. Apakah ada yang nyuruh? Enggak. Karena boleh dibilang cabang gereja yang di Comal itu kayak nggak terlalu dianggap gitu. Karena jemaatnya yang paling banyak sekitar 80. Makanya saya punya inisiatif bagaimana supaya musiknya lebih bagus. Lalu apa yang saya lakukan? Saya datang lebih awal. Jadi kalau saudara lihat saya duduk di belakang 1 jam sebelum ibadah dimulai, itu kebiasaan saya dulu. Cuman kalau dulu waktu saya datang ya 1 jam di muka, saya suruh istri saya tutup toko, saya datang duluan. Apa yang saya lakukan? Saya ngelapi mimbar, musik-musik saya lapi supaya nggak berdebu. Itu yang saya lakukan. Ada yang suruh? Nggak ada. Inisiatif sendiri, saudara. Kenapa? Karena saya ingin dipakai Tuhan. Tuhan pakai aku, Tuhan.
Walaupun dengan cara yang sederhana, cuma ngelapi tok. Dan saya lakukan itu bersama dengan papahnya Andre itu. Saya nyebutnya Koyupeng. Wah, itu luar biasa itu. Orangnya rendah hati. Dia orang pertama yang ngajak saya bicara. Dan dia juga orang yang membuat saya lepas dari rokok. Lah, kalau di sini ada nggak yang masih ngerokok? Oh, nggak ada. Ya sekarang nggak ada toh? Nggak ada. Tapi kalau di rumah masih. Ngapa coba dilangi toh? Ya, belajar, saudara. Dan kita lihat, saudara, kadangkala banyak gereja yang rusak oleh orang-orang yang bermental seperti ini dengan berkata, kalau tidak ada saya, gereja ini tidak maju. Makanya banyak pendeta ketakutan, sehingga kalau mau khotbah, sudah tidak lagi berasal dari hatinya, tetapi dia mikir, saya khotbah seperti ini menyinggung perasaan donatur atau tidak. Apalagi misalnya saya mau khotbah perpuluhan, wah ini orang tertarik apa tidak. Kalau saya sih nggak urusan, saudara. Dari dulu saya menyampaikan apa yang kitab suci sampaikan. Perkara orang suka atau tidak bukan urusan saya. Makanya waktu dulu jemaat di sini ini 1.500 loh. Saya ingat waktu ibadah saya berdiri di sini, depan saya itu banyak orang duduk, tambahi kursi, banyak banget, saudara. Dan saya orang pertama dengan institusi gereja yang berani menyatakan nama Yahweh. Mungkin ada orang yang lebih dulu ngerti, tapi tidak berani menyampaikan. Begitu saya ngerti, saya sampaikan. Nggak urusan orang mau ngomong saya sesat karena panggil Yahweh, silahkan. Saya hanya berpikir dengan berjalannya waktu, mereka akan tahu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya saya katakan, ayolah kita ambil sikap seperti kalimat ini. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ya. Kita lihat Samgar yang tadi saya singgung. Siapakah Samgar itu, saudara? Samgar ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Sampai dia membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat penggiling. Dia ini hanya seorang gembala biasa, gembala sapi, saudara. Belum lagi kalau kita lihat Deborah. Siapa itu Deborah? Deborah atau Devora itu adalah ibu rumah tangga biasa. Tapi Tuhan bisa pakai dengan sangat dahsyat. Bahkan sampai dia menjadi hakim. Itu tinggi loh jabatan hakim loh. Walaupun bukan seperti zaman sekarang, untuk jadi hakim harus punya titel SH dulu. Zaman dulu tidak. Orang yang bisa menjadi pemimpin itulah yang akan dijadikan hakim pada saat zaman kitab Shoftim atau hakim-hakim. Jadi kalau kita lihat bahwa Samgar maupun Devora itu hanya manusia-manusia biasa. Makanya orang yang bertitel teologi jangan sombong. Titelnya rentengan nama Yahweh saja nggak tahu kok, mau sombong apa coba? Giliran tahu, malu atau takut atau gengsi karena telah jelek-jelekin pengagung Bapak Yahweh. Kesian deh, saudara. Makanya buka hati yang lebar-lebar. Kalau dia nggak ngerti, lebih baik diem. Jangan dosa mulut atau mulut najis itu muncul. Apalagi menggunakan nama Bapak Yahweh itu nama yang maha suci. Jangan dibuat main-main. Makanya ada pendeta yang mati kecelakaan gara-gara menghina nama kudus Bapak Yahweh. Apalagi kita kan
kalau orang Kristen pada umumnya suka menghafal doa Bapa kami. Bapa kami yang di Syamaim, dikuduskanlah namamu. Bagaimana kita bisa mengkuduskan nama? Karena yang dipanggil nama Arab Yunani. Enggak bisa, saudara. Mengkuduskan itu ya kepada sumbernya. Dan saya katakan apapun alasannya, nama tidak bisa diubah. Orang mau berdalih seperti apapun, no way, tidak bisa, saudara. Makanya saya katakan ini karakteristik Samgar ini luar biasa. Dia punya kepemimpinan yang luar biasa sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan orang-orang Filistin. Begitu juga dengan ketaatan. Samgar ini taat kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Sederhana sekali. Juga kebijaksanaannya. Samgar menggunakan tongkat penggiling sebagai senjata, menunjukkan kebijaksanaan dan kreativitasnya. Luar biasa, saudara. Lain Samgar, lain Devora, saya suguhkan satu nama, yaitu Dorcas. Dorcas ini orang yang modalnya cuma jarum dan benang. Modalnya cuma jarum dan benang. Tapi secara diam-diam dia berbuat baik, menolong banyak janda-janda. Modalnya sekali lagi cuma jarum dan benang. Kalau saya baca di dalam kitab Maasesrihim atau Kisah Rasul pasal 9 ayat 39 dikatakan demikian. Dan setelah bangun, Petrus pergi bersama mereka, yang setelah tiba, mereka membawanya ke ruang atas, dan semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis dan memperlihatkan pakaian-pakaian dan jubah-jubah sebanyak yang Dorcas telah membuatnya ketika masih hidup bersama mereka. Ketika Dorcas mati, baru ketahuan, oh ternyata Dorcas ini orangnya hebat. Ternyata begini. Begitu mati yang muncul kebaikannya, saudara. Banyak orang yang ketika mati yang muncul keburukannya. Wah, jebule utangnya beret ke sana kemari. Wah, dia ternyata bojone pirang-pirang. Ketahuan semua, saudara, ketika dia mati. Nah, ayo kita belajar untuk setidaknya meninggalkan sebuah kenangan ketika kita mati, atau paling tidak kita rapture, kenangan kita masih tertinggal di bumi ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, coba kita renungkan apa kemampuan kita masing-masing. Dan saya katakan Tuhan itu bisa memakai malaikat. Dan kalau malaikat yang dipakai oleh Tuhan jauh lebih efektif, lebih hebat daripada Tuhan pakai kita. Betul atau tidak? Betul. Malaikat itu potensinya besar. Coba saja ada orang yang menyangkal Tuhan, di situ ada 10 orang. Lalu muncullah malaikat jreng di depan. Kamu tidak bertobat, mampus kamu. Langsung bertobat semua. Tuhan bisa loh pakai malaikat. Tapi kok ya Tuhan mau memakai kita? Apa enggak istimewa, Bapak Ibu? Ya, luar biasa loh. Nah, Devora itu adalah ibu rumah tangga, Bapak Ibu, yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi hakim. Begitu juga dengan Dorcas, ibu rumah tangga yang cuma modalnya jarum dan benang, tapi juga bisa dipakai Tuhan. Dan saya katakan Tuhan juga bisa pakai masalah atau beban tantangan untuk memberkati kita. Jangan sampai saudara berkata, bagaimana saya dipakai Tuhan, masalahku gak oke. Saya pikir saudara tidak paham bahwa masalah sebesar apapun yang saudara miliki bisa dipakai Tuhan untuk menjadi jalan keluar hidup saudara.
Contohnya gampang, bangsa Israel saja ketika dia berhadapan dengan lautan Kolsom. Saya katakan lautan Kolsom itu masalah buat mereka. Bahkan mulut mereka saja sudah pada ngomel. Termasuk Mose juga ikut-ikutan sebetulnya, saudara. Tetapi waktu itu ditegur oleh Tuhan, ngapain kamu teriak-teriak? Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Mose bilang, tongkat. Angkat tongkatmu, belah lautan itu. Bayangkan Mose saja bisa terpengaruh karena ada banyaknya orang yang memojokkan dia, menyalah-nyalahkan dia. Tuhan juga bisa pakai masalah menjadi jalan keluar. Ketika lautan itu dibelah, maka mulut bangsa Israel sekarang berkata apa? Untung ada lautan Kolsom. Padahal sebelumnya ngomongnya apa? Emangnya nggak ada kuburan? Kita mau dikubur di sini, mau ditenggelamkan di laut Sisan. Lebih baik kita kembali saja ngelayanin orang Mesir. Tapi begitu lautan terbelah, mulut mereka berkata, untung ada lautan. Dan saya katakan kepada saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saudara yang punya masalah besar, kelak saudara akan berkata, untung saya punya masalah sebesar ini. Karena masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan diri saudara dan untuk naik setinggi langit. Tuhan sanggup untuk mengangkat hidup saudara. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Tuhan juga bisa pakai ikan besar untuk mempertobatkan Yonah. Bahkan kita lihat seekor keledai. Keledai itu kan identik dengan orang bodoh, saudara. Bayangkan ketika Yesua mau masuk ke Yerusalem, itu keledai jalan, orang menghamparkan pakaian di depannya. Sehingga keledai itu berjalan di atas pakaiannya orang. Keledai itu bisa saja sombong, lihat, oh aku keledai, diomong goblok, tapi aku bisa berjalan di atas permadani pakaian-pakaian orang. Keledai itu bisa berjalan di atas pakaian orang karena di punggungnya ada Yesua. Coba kalau punggungnya tidak ada Yesua, nggak akan. Dan saya katakan Bapak Ibu, ketika engkau biarkan Yesua berkuasa atas hidupmu, maka engkau akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita bisa katakan, Tuhan pakailah aku siap untuk melayani engkau. Kalau kita tidak mau, bagaimana saudara? Tuhan katakan, aku juga bisa kok pakai batu-batu. Saya katakan, saya waktu pertama kali disuruh jadi gembala sidang, saya selalu berkata, oke, saya siap. Waktu itu oleh organisasi, saya sempat ngomong gini sama istri saya, Mam, gimana kalau saya tak jadi gembala sidang di daerah transmigrasi? Wah, semangat saya kan masih meledak-ledak, saudara. Saya mau jadi gembala sidang di daerah transmigrasi. Istri saya bilang, jangan. Kenapa? Karena ada banyak pertimbangan, Bapak Ibu. Dan saya katakan benar juga. Kalau di sana nanti bagaimana dengan Elis, sekolahnya gimana? Karena itu di tengah hutan. Rumah satu dengan yang lain jauh. Nggak jadi. Ya mungkin saudara berpikir, wah pantes wong ora enak nggone kan gitu. Tapi sekarang ada penawaran lagi. Pak Lukas mau nggak kalau jadi gembala di Hawaii? Hawaii itu kan terkenal tari hula-hula, saudara. Tahu tari hula-hula? Yang pakai rumbia, pakai rafia, jogetnya gini-gini sambil gini-gini. Ya. Kotanya bersih sekali.
Karena saya pernah menginjakkan kaki di Hawaii. Saya tanya lagi sama istri saya, mau nggak Mam jadi gembala di Hawaii? Enggak. Biar kita sederhana pelayanan di Magelang. Karena waktu itu ketika penawaran Hawaii itu saya sudah di Magelang, saudara. Jemaat pun masih paling 10-15 lah, belum banyak. Ditawari lagi, mau nggak Pak Lukas jadi gembala di Ambarawa? Saya bilang tidak. Biarlah saya di sini di Magelang. Saya akan bikin Magelang menjadi kota yang penuh pengharapan. Dan memang ternyata namanya Kota Harapan, saudara. Ya. Dan saya katakan biarlah kalau Tuhan sudah tempatkan saya di Magelang, saya tetap tinggal di Magelang. Dan ternyata memang Magelang ini kotanya nyaman ya, saudara. Udaranya sejuk, nggak banyak nyamuk. Banyak orang-orang yang berpikir saya di hari tua tak menghabiskan waktu di Magelang. Dan saya katakan saya sejahtera. Saat pada suatu hari ketika sidang rapat BPD Jawa Tengah, ketika saya pulang saya kasih laporan sama istri saya, Mam, saya kok diperintahkan di Magelang. Dan saya bilang saya mau di Magelang. Istri saya tidak menolak, saudara. Oh ya silakan. Dan ternyata betul, inilah ladang yang Tuhan tempatkan saya di sini. Dan saya berdoa supaya kita tetap satu, tetap bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang. Makanya saya berkata, ada orang yang ngaku gembala, ngaku pendeta, tapi kalau sudah menyangkut masalah uang, lebih memilih untuk tutup mulut. Tapi masih mengaku dipakai oleh Tuhan, ini bohong dan munafik. Banyak sekali orang-orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, tapi dia nggak punya nyali. Itu saya menyebutnya adalah si pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Kenapa kalimat itu nggak nyaman? Itu kan kalimat untuk anti Hamasya. Pembinasa keji yang berdiri di bait suci, saudara. Kenapa? Karena dia membiarkan jemaat binasa. Karena orang tidak memanggil nama Yahweh, mustahil dia bisa selamat. Sekali lagi saya katakan, orang tidak memanggil nama Yahweh dan Yesua, mustahil bisa selamat. Ucapan saya, pasti ada orang yang tidak setuju. Ya biarin aja kalau tidak setuju. Tapi saya mengutip dari kitab suci. Dia katakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'en mibal adai musya. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Itu kitab suci loh yang ngomong. Kalau mau nyangkal, coret saja itu ayatnya. Ya. Dan saya katakan jangan pernah minder. Jikalau Tuhan mau pakai saudara, justru dia ingin membuktikan bahwa dia itu kuat dan sanggup memakai saudara. Jujur saja dulu waktu pertama kali saya melayani, saya risih untuk pamer masa lalu saya. Malu, saudara. Tapi sekarang saya tidak malu. Karena saya tahu firman Tuhan yang mengatakan aku akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia, itu sudah terjadi dalam diri saya. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan, jangan pernah merasa aku tidak mampu. Loh, kalau kau tidak mau melayani, bahaya loh kalau Tuhan mau pilih saudara. Tapi ternyata saudara banyak alasan. Ya kalau sampai Tuhan bilang kamu tetap gak mau, ya udah aku mau pakai orang lain. Bahaya, saudara. Bahaya betul. Artinya apa? Tuhan memanggil, kita dipanggil Tuhan itu suatu anugerah yang luar biasa. Lah kok tidak mau? Tuhan bilang ya sudah, nggak mau ya sudah, aku bisa kok pakai orang lain. Emang gua pikirin, aku kan cuma menawarkan, kalau kamu mau aku pakai kamu. Ya Bapak Ibu,
Jadi kalau orang yang seharusnya memberitakan kebenaran nama Yahweh malah bisu, malah tidak bisa ngomong, maka Tuhan pakai batu-batu untuk berbicara. YouTube itu batu loh saudara, dia nggak punya nyawa. TikTok, kemudian apalagi Twitter itu batu, tapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Berapa banyak orang-orang yang bertobat karena channel saya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, karena melalui channel saya, sekalipun ya banyak video-video saya yang di take down, saya maklum, karena YouTube itu milik mereka. Istilahnya saya cuma nebeng. Ini namanya bukan dipakai Tuhan, tapi kerohanian menjadi ajang pencarian dana. Kalau seorang gembala tidak berani menyatakan kebenaran. Lebih berat lagi kalau saya katakan jualan Tuhan dengan titelmu, atau membiarkan jemaat binasa. Ingat loh, jemaat itu datang ibadah, itu penuh dengan masalah. Ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah karier, macam-macam, saudara. Gembala itu harus bisa menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kita ibadah di satu gereja, di mana gembalanya itu sudah ngerti nama Bapa Yahweh, dan saudara tetap di situ, saudara ada dalam sebuah kesalahan yang besar. Inilah yang kitab suci katakan, pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Walaupun kalimat kitab suci itu mengarah kepada triple six. Hati-hati Bapak Ibu. Dan ada juga yang saya lihat, jemaat yang sudah kenal nama Yahweh kok masih keluyuran ke sana kemari, ibadah ke tempat campur-campur, itu melukai hati Bapa. Ngapain kita campur-campur Bapak Ibu? Ya. Jadi saya katakan orang juga tidak boleh sombong. Sekalipun pandai. Saya pernah sekali waktu ketika saya mau kerja via komputer, saudara. Ternyata mosnya kebalik. Setelah saya pikir, jajal ya, nek mosnya kebalik itu bisa nggak saya kerja? Angelnya luar biasa, nggak bisa-bisa. Apalagi keyboardnya tak balik, wis mumet sisan. Walaupun ada orang-orang yang otaknya lebih hebat dari komputer, saudara. Orang gambar, saya lihat di YouTube ya, orang gambar tangan satu ini bisa keluar gambar yang berbeda, ada dua. Hebat sekali. Dan itu memang orang-orang tertentu yang punya kemampuan seperti itu, saudara. Maka sekalipun orang itu punya titel sarjana teologia, master teologia, doktor teologia, nggak bisa disombongkan. Coba saja, sekalipun prestasinya besar, kena stroke sudah, saudara, nggak usah akeh-akeh, kena stroke, yang muncul apa? Ngiler. Lo betul nggak saudara? Pinter-pinternya manusia, titelnya rentengan, begitu kena stroke ngiler sambil tangannya menceng kayak gini. Hati-hati loh, jangan kita merasa sombong di hadapan Tuhan. Kita itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Makanya kalau Tuhan pakai kita, bersyukurlah. Mungkin saudara berkata, tapi saya cuma bisa naik Asher. Asher itu justru penting saudara. Di rumah lagi belenek, masuk ke kehilat, Ashere senyumannya itu manis, senang saudara. Makanya saya menganjurkan kalau jadi Asher itu banyak senyum. Kalau ada jemaat, Shalom, selamat pagi, Bapak Yahweh berkati, senang saudara. Jangan Shalom, Shalom, Shalom. Orang yang punya masalah kan berpikir nang omah belenek, kehilat juga belenek sisan, nggak nyaman saudara.
Jadi berikanlah orang yang masuk ke kehilat kita itu penuh dengan damai sejahtera. Di sini itu sama kita di hadapan Tuhan. Misalnya ada orang cari saya, saudara yang jemaat biasa, cobalah antar masuk ke pastori. Mari Pak, silahkan duduk, ajak ngobrol saudara. Jangan seperti waktu di belakang sono dulu. Ada tamu, begitu disuruh duduk tinggal melayu. Saya kan di atas masih kerja. Tamu nih pikir, Pak Lukas itu ono tamu kok meneng wae. Makanya saya katakan kalau ada tamu di sini, temani mereka, ajak bicara. Amin. Itu orang pernah sampai kepahitan loh saudara. Saya nggak perlu sebut namanya. Karena datang ke pastori, saya bilang saja saya masih ini kerja, tunggu 10 menit. Karena saya kalau ngerjain sesuatu, kalau saya tinggal konsentrasi buyar, begitu saya kembali, tadi itu saya ngerjain apa ya? Bingung saudara. Jadi saya selesaikan dulu 10 menit. Dia turun, begitu turun tinggal pergi, tamunya sendiri ndelis. Sendirian saudara-saudara. Di sini tidak boleh lagi seperti itu. Amin. Siapapun saudara, antarlah mereka masuk ke pastori. Bikinkan minum. Itu namanya pelayanan yang baik. Jangan saudara pikir, aku bukan pengurus kok di sini, aku kan jemaat biasa. Ya ampun, saudara nggak ngerti pelayanan kalau begitu. Dan saya katakan pelayanan itu bukan cuma di sini loh, bukan cuma di sini. Pelayanan itu banyak ragamnya saudara. Jadi saya katakan saudara itu jemaat, jangan cuma memanasi bangku kehilat, tapi masuklah dalam pelayanan sekalipun tidak di sini. Supaya apa? Supaya engkau mengumpulkan kredit poin di Shamayim. Jadi saya katakan, saya masih ingat ya, ada 2 orang yang sekarang sudah kembali pulang ke rumah Bapak Yahweh. 2 orang ini saya sangat terkesan pada waktu saya memberitakan nama Yahweh. Yang satu itu adalah Om Xiong Yan, papahnya Cik Mesian. Yang satu adalah Koh Powa. Itu luar biasa bagi saya. Saya dulu kan bikin VCD, saudara. Sekarang VCD wis ketinggalan ya. Dulu saya bikin VCD. Pemberitaan nama Yahweh sampai berapa ribu saya bikin VCD. Dibeli VCD-nya sama Om Xiong Yan, dibagi-bagi. Saya dengar kalau ada pasien gigi, ya, dia kasih VCD. Perkara mau ditonton apa tidak, enggak urusan, saudara. Begitu juga Kobowa. Kobowa itu ikut menyebarkan nama Yahweh loh di Magelang. Sekalipun pakai Vespa isinya gambar tempel totok, saudara. Saya dekat banget dengan Kobowa. Dia selalu bilang, di Pak Lukas, CD-nya bagi-bagi kemana-mana. Saya bilang ini luar biasa. Pelayanan itu tidak harus di sini. Apa pernah saudara melihat Kobowa pimpin puji-pujian? Enggak pernah. Tapi dia di luar sana pelayanannya bagus. Ini yang membuat saya terkesan terus terang, saudara. Dan saya tahu bahwa mereka semua sudah ada di Shamayim. Mereka sudah disenangkan bersama dengan Bapak Yahweh. Saya cuma berkata, tunggu tanggal mainnya, aku menyusul engkau di negeri cahaya. Ya. Kita bisa punya tenaga, kita punya waktu, kita punya uang, kita punya apapun skill yang bisa dipergunakan untuk kemuliaan bagi Bapak Yahweh, lakukan. Dan Tuhan akan senang. Paham Bapak Ibu? Biar nanti kita kumpul lagi di Shamayim. Wah, ini jemaat Aleph Tok kumpul meneng. Ya kumpul di sini lagi. Ya. Lakukanlah dan berkata, ini aku Tuhan
pakailah aku. Dan saya percaya ketika engkau membuka hati, Bapa Yahweh berkenan memakai saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Dan kami akan berkata, Tuhan utuslah aku mau, pakailah aku. Karena ketika aku berkata, aku mau, maka Bapa Yahweh akan memberikan kelengkapan untuk pelayanan kita semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman? Oke, kita lihat pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Bagi kamu yang berjiwa muda, yuk datang dalam ibadah Yud yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Keilat. Mari bersama-sama memuji dan memuliakan Bapa Yahweh dengan penuh semangat. Shalom saudara, yuk kita bikin roh kita semakin menyala dalam melayani Bapa Yahweh. Kami ajak seluruh pelayan Tuhan dari semua bidang, baik seluruh tim ibadah raya, WL, singer, musik, dancer, multimedia, sound. Juga divisi anak, pra-remaja, youth, kaum wanita, men's club, lansia, sosial, divisi kesehatan, hingga usher, K3, staf kantor, driver, tim doa, tim kunjungan, tim pembangunan, tim dapur juga ya, dan semua divisi yang terlibat dalam pelayanan. Untuk datang bersama-sama dalam fellowship pada hari Senin 27 Januari pukul 6 sore di Keilat. Ingat, kerja keras kita untuk Bapa Yahweh tidak akan sia-sia. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk sama-sama kita bangun semangat baru untuk melayani Bapa Yahweh. See you there. Yahweh bless you. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa berkenan untuk memakai seluruh umat-umat-Mu di sini. Sehingga akan bertambah-tambah lagi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar mereka akan pulang. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera, serta berkat yang melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom.
Baruk atabaero faruk atabasare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih, kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.